warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Gloria Makatita, program studi akuntansi dengan NIM 2021010235. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putri SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan topik keterampilan membaca di bawah judul menjadikan sumber daya manusia berkualitas dengan meningkatkan keterampilan membaca bagi generasi muda. Alasan saya memilih judul ini karena mengingat bahwa memasuki era globalisasi ini mengakibatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi perhatian khusus bagi Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Sehingga membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, khususnya generasi muda, sebagai pemegang tongkat estafet bangsa Indonesia. Dengan membaca buku, setiap individu dapat membuat kemajuan dalam pendidikan, lingkungan sekitar, serta dapat memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan. Namun, seiring dengan lajunya modernisasi, daya minat membaca buku telah memudar dan sangat sulit dilakukan oleh generasi muda. Hal ini dapat terjadi bukan karena kurang memadainya fasilitas, tetapi karena kurang adanya kesadaran pentingnya membaca di kalangan generasi muda saat ini. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu membaca. Nah, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi, kegiatan membaca membuat kemampuan berpikir manusia semakin terasah dan berkembang. Ilmu pengetahuan pun bertambah sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan global. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan membaca, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca. Jadi, keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis, di mana membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Yang berikut, tujuan utama meningkatkan keterampilan membaca itu apa aja sih? Nah, tujuan membaca menurut Rivers dan Temperley, yang pertama, untuk memperoleh informasi, yang kedua, untuk memperoleh berbagai petunjuk, yang ketiga, untuk berakting dalam sebuah drama, yang keempat, untuk berhubungan dengan teman-teman lewat surat menyurat, yang kelima, untuk mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi, dan yang keenam, untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Itulah 6 tujuan utama meningkatkan keterampilan membaca menurut Rivers dan Temperley. Jadi, di setiap aspek kehidupan berkaitan dengan kegiatan membaca, tentunya dalam melakukan kegiatan membaca memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi, jika pembaca yang memiliki tujuan cenderung lebih memahami daripada pembaca yang tidak memiliki tujuan dalam hal kegiatan membaca. Poin yang ketiga, apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca di kalangan generasi muda? Nah, jika buku-buku yang telah diterbitkan dan fasilitas perpustakaan sudah memadai, lantas, mengapa minat baca masyarakat masih rendah? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan generasi muda di Indonesia memiliki tingkat minat baca yang masih rendah. Faktor yang pertama, yaitu kualitas buku bacaan. Yang kedua, harga buku yang berkualitas tinggi cenderung mahal. Yang ketiga, program literasi umumnya hanya bersifat ritual atau bersifat seremonial semata. Yang keempat, faktor dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Yang kelima, aksesibilitas lembaga pendidikan yang tidak merata atau masih belum merata. Dan yang terakhir, pengaruh perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih. Nah, poin yang selanjutnya, manfaat apa saja yang diperoleh dari meningkatkan keterampilan membaca? Perlu diketahui bersama, buku adalah sumber informasi yang kaya dan dapat memperluas wawasan seseorang tentang berbagai aspek kehidupan termasuk sains, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tanpa disadari, manfaat membaca buku bisa sangat menginspirasi kita. Nah, berikut beberapa manfaat membaca buku bagi generasi muda. Nah, manfaat yang pertama, membuat otak manusia tetap aktif.
Yang kedua, mampu mengurangi stres seseorang. Yang ketiga, dapat menambah kosakata baru. Yang keempat, melatih otak untuk berpikir lebih kritis dan mampu menganalisis masalah. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan sosial. Yang keenam, meningkatkan konsentrasi. Yang ketujuh, mampu mempengaruhi aspek kehidupan sosial dan memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi. Poin yang selanjutnya, apa saja dampak rendahnya minat baca bagi generasi muda? Yang pertama, generasi muda akan menjadi generasi yang malas. Generasi muda akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi, menguasai, dan memahami penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kreativitas diri sendiri. Selanjutnya, generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi terbaru atau kurang update, serta menjadi generasi yang miskin akan wawasan dan pengetahuan. Dengan demikian, rendahnya minat baca di kalangan generasi muda akan memberikan dampak yang merugikan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki generasi muda dapat menyebabkan generasi yang tidak mampu bersaing dengan daerah lain, bahkan mancanegara. Keterbatasan ilmu pengetahuan menjadikan seseorang memiliki dasar yang dangkal karena minimnya wawasan sehingga akan menjadi generasi muda yang gampang dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman negatif. Nah, bagaimanakah cara meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda saat ini? Yang pertama, meningkatkan layanan perpustakaan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sistem pembelajaran yang terus diperbarui di sekolah. Yang ketiga, menanamkan budaya membaca dimulai dari keluarga. Yang keempat, orang tua dapat mengontrol penggunaan media elektronik. Dan yang kelima, pengadaan buku yang murah dan berkualitas. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi ialah tantangan zaman yang terus bergerak maju menjadikan persaingan dunia yang sangat kompetitif, sehingga generasi muda dituntut menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas yang mampu membawa dampak bagi kelangsungan tatanan suatu bangsa. Generasi muda harus siap dengan perubahan konstan yang terjadi, terus membekali diri dengan keterampilan membaca untuk dapat memberikan pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.